2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru, ketika mengalahkan kekuatan jahat. Kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan lagu Pesiara Pengharapan. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan pada bagi-Mu. Rahimku hidupan abadi, dalam siara aku berserah. Tiap bahasa, kaum dan bangsa, dalam sabda temukan cahaya. Anak-anak yang tercerai berai dirangkul Putra-Mu terkasih. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan pada bagi-Mu. Rahimku hidupan abadi, dalam siara aku berserah. Allah Maha Kasih menjaga, terbit fajar penuh harapan. Langit bumi diperbaharui, Roh yang hidup menembus penghalang. Api hidup lambang harapanku, ku lambungkan pada bagi-Mu. Rahimku hidupan abadi, dalam siara aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia,
membuka jalan keselamatan, api hidup lambang harapanku, ku lambungkan ada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam siara aku berserah. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 328. Kepadamu Tuhanku, ku angkat seluruh jiwaku, siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa badan hamba ya Tuhan. Kepadamu Tuhanku, teguh percaya hamba-Mu, lindungilah, naungilah, janganlah aku diperolok musuhku. Tunjukkanlah padaku semua jalan yang kudus, arahkanlah dan bimbinglah supaya aku ikut jalan yang benar. Engkau juru selamatku, ku nanti di Kau tak henti. Limpahkanlah, curahkanlah segala rahmat kasih-Mu yang abadi. Kepadamu Tuhanku, ku angkat seluruh
jiwaku, siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa badan hamba ya Tuhan. Kepadamu Allahku, teguh percaya hamba-Mu, lindungilah, naungilah, janganlah aku diperolok musuhku. Tunjukkanlah padaku semua jalan yang kudus, arahkanlah dan bimbinglah supaya aku ikut jalan yang benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-23, sekaligus juga merayakan hari Minggu Kitab Suci Nasional sebagai awal minggu di bulan Kitab Suci Nasional di setiap bulan September. Perayaan bulan Kitab Suci Nasional tahun ini bertepatan dengan perayaan tahun jubileum sebagai tahun penuh rahmat dan belas kasih Allah yang melimpah bagi kita. Semoga pada tahun ini semua orang dapat menerima pengampunan dan penghiburan dari Tuhan. Orang yang bertobat dan menerima pengampunan dipanggil menjalani hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, yakni kehidupan yang diwarnai oleh kasih Allah. Dan melalui nubuat dua orang nabi yang berkarya di zaman sesudah pembuangan, yaitu Sakaria dan Maleaki, kita semua diajak untuk melakukan pembaharuan hidup dengan diri sendiri, dengan sesama kita, dengan keluarga, dan secara khusus kalau kita melakukan pembaharuan diri dengan alam semesta, maka pasti puncaknya adalah pembaharuan diri sepenuhnya dengan Allah, sang sumber relasi hidup itu sendiri, yang juga merupakan tema Kitab Suci Nasional di tahun 2025. Untuk itu mari saudara-saudari, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini di hadapan Tuhan, tentu kita menyadari diri kita dalam relasi dan hubungan dengan Tuhan yang kita nyatakan dalam relasi dan hubungan kita dengan sesama, bahkan alam sekitar. Dan kalau kita menemukan di sana bahwa ternyata ada relasi yang membuat salib kehidupan itu menjadi berat, mari kita buka hati kita dan mohon pengampunannya. Karena Allah yang berbelas kasih akan memberikan kasih-Nya yang begitu sempurna. Serta mempersembahkan diri kita, niat dan doa kita Bapak Ibu Saudara terkasih, bersama saudara-saudari kita yang merayakan dan bersyukur atas segala rahmat berkat Tuhan secara konkret di dalam kehidupan, yaitu bersama dengan pastor-pastor kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, Pastor Samson Bureni,
Kepikepan Sulbar, dan juga Pastor John Dakunya, serta Pastor Jimmy Satu yang merayakan hari ulang tahun imamatnya pada hari ini. Juga saudara-saudara kita yang merayakan hari ulang tahun perkawinan, yaitu saudara kita Yahya, Hosea, dan Yanti. Kita dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Dan juga mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Bahkan seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang, kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Kita hening sejenak. Mari kita membuka hati kita, mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau,
Marilah kita berdoa. Allah sumber pengharapan, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon semoga dalam perayaan bulan Kitab Suci Nasional ini dan dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk membarui hidup kami dan kelak memperoleh keselamatan abadi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Ya Tuhan Allah kami, manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendak-Mu, kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudus-Mu dari atas tidak Kau utus? Demikian diluruskanlah lorong yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan kepadamu, maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlindungan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di mata-Mu 1000 tahun sama dengan hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan,
bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudaraku yang terkasih, aku, Paulus, yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia, buah hatiku ini, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu kau lakukan, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah ia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku.
Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Kita yang ada di sini sekarang ini semua adalah pengikut Yesus ya? Cocok ya? Dan murid-murid Yesus, betul? Kalau betul, maka pertanyaan yang perlu kita renungkan pada hari ini, apa yang menjadi syarat untuk mengikuti Yesus? Ada yang mau menjawab? Dari bacaan Injil tadi jelas ya. Syarat untuk mengikuti Yesus ialah memikul salib dan mengikuti aku. Pertanyaan yang kedua yang hadir sekarang di sini ini, apakah ada yang tidak memiliki salib? Kalau anak-anak ditanya mungkin dia akan angkat tangan. Anak-anak, ada salibnya tidak? Siapa nanya si kecil depan? Ada salib tidak, adek? Ada tidak ya? Iya ada. Kalau anak-anak ditanya, kalau dia tidak pakai rosario dan tidak pakai salib, tidak ada pastor. Kenapa? Tinggal di rumah. Tinggal di rumah salib. Tapi kalau kita sudah dewasa, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebagai pengikut Yesus, saya rasa kita memiliki semua salib. Betul? Walaupun kehidupan kita enjoy, kelihatan damai dan bahagia, tetapi tidak berarti bahwa kita tidak mempunyai persoalan kehidupan. Dan anehnya Bapak Ibu Saudara terkasih, semakin kita mengikuti Yesus, semakin kita merasa kita adalah orang beriman, semakin menyerahkan diri kepada Tuhan, semakin salib itu menjadi berat. Secara manusiawi, saya seringkali menggelengkan kepala. Biasa kita mengatakan dan kita menilai orang itu jahat, tidak baik. Tetapi justru dia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, menikmati kehidupan.
Sementara orang yang kita lihat begitu baik, begitu damai dan begitu bahagia, mengalami banyak penderitaan. Aneh. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, pertanyaan berikutnya ialah, sebagai pengikut Yesus, apakah kita sadar akan salib yang kita pikul, yang tentu ada di dalam diri kita masing-masing, dan hanya kesadaran itulah yang akan mengantar kita untuk melihat salib apa yang saya pikul dalam kehidupan ini. Kita tidak usah melihat salib terlalu besar. Mulai dari yang paling kecil, paling sederhana, yang bisa kita olah sesuai dengan keberadaan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kalau kita sadar akan hal ini, maka saya masuk dalam suatu refleksi ditawarkan sebuah renungan. Ada satu kebiasaan sesudah seorang paus baru terpilih, sebelum tampil di hadapan publik di balkon gereja Santo Petrus, beliau akan diantar ke ruang ratapan atau ruang air mata yang berada di dekat Kapel Sistina. Disediakan tempat berlutut dan kursi ratapan. Di ruangan ini beliau tidak hanya berganti pakaian putih kepausan, tetapi ia berdoa sambil meratapi atau menangisi salib dan tanggung jawabnya yang baru sebagai uskup Roma dan pemimpin gereja Katolik tertinggi seluruh dunia. Ia sadar akan salib berat yang harus dipikulnya, suatu tanggung jawab bagi Tuhan, umat, dan dunia ini. Maka sadar akan beratnya tanggung jawab dan salib sebagai paus, sehari setelah terpilih menjadi paus, dalam misa pro ecclesia bersama para kardinal pemilih di Kapel Sistina pada tanggal 14 Maret 2013, Paus Fransiskus menegaskan, ketika kita berjalan tanpa salib, ketika kita membangun tanpa salib, ketika kita mengikuti Kristus tanpa salib, kita bukanlah murid-murid Tuhan, melainkan kita adalah orang-orang duniawi yang diikat oleh dunia ini. Kita bisa saja adalah seorang paus, seorang imam, seorang kardinal, tetapi bukan murid-murid Tuhan. Kita kelihatan menjadi saleh dan sangat beriman, tetapi kita tidak menjadi murid Tuhan. Harapan saya adalah bahwa kita semua setelah hari-hari rahmat dalam seluruh kehidupan, kita sadar sepenuhnya bahwa kita adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sadar akan beratnya tanggung jawab dan salib sebagai paus, tentu hal ini mengajak kita Santo Fransiskus menegaskan dalam amanatnya pada saat itu. Dengan salib kita membangun seluruh hidup kita. Dengan salib kita menemukan rahmat besar. Dengan salib kita sungguh-sungguh memiliki keberanian keberanian untuk berjalan di dalam hadirat Tuhan, dan dengan salib Tuhan untuk membangun gereja di atas darah yang dicurahkan di kayu salib, dan untuk mengakui satu kemuliaan Kristus yang disalibkan. Maka dengan cara inilah gereja akan maju. Mungkin ada yang menyukai hidup yakin dan sukses, tetapi tidak mau
memikul salib. Paus Fransiskus, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mengundang umat untuk tidak takut memikul salib. Salib adalah esensi bagi para pengikut Kristus, dan ia mengajak umat untuk memaknai ajaran Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Syarat kemuridan adalah memikul salib. Ketika menegaskan tuntutan di atas, Yesus sedang menuju ke Yerusalem. Ia sadar akan nasib yang sedang menanti dia di sana, yakni penolakan, penyiksaan, penderitaan, penyangkalan, dan kematian di kayu salib. Ia juga menginginkan agar para muridnya tidak dipilih sebagai ilusi tentang kejayaan, kehormatan, kemuliaan duniawi, serta status atau jabatan penting di dalam kerajaan yang mereka impikan. Kita bisa menemukan hal itu dari murid-murid Yesus yang nanti diangkat menjadi rasul. Tidak mungkin terjadi seperti itu padamu, guru. Lebih baik saya duluan mati daripada engkau. Yesus mengatakan, "Enyahlah dari hadapanku, hai iblis. Engkau mikirkan yang dipikirkan dunia dan bukan yang dipikirkan oleh Allah sendiri." Yesus mendidik mereka bukan untuk mendapatkan kehormatan, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan nama di tengah dunia ini. Tetapi Yesus menghendaki supaya hidup di dalam karya pelayanan dan menyatakan diri untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan dalam situasi apapun. Termasuk pada saat kita ditolak dan tidak dikehendaki oleh orang. Maka apa yang harus dibutuhkan pada saat itu, Bapak Ibu Saudara terkasih? Kalau kita menyimak baik-baik bacaan pada kesempatan ini, tinggalkanlah segala-galanya. Bagi mereka yang beristri, tinggalkan istrimu, tinggalkan anak-anakmu, tinggalkan orang tuamu. Bagi mereka yang bersuami, tinggalkan suamimu, anak-anakmu, keluargamu, dan segala yang mengikat engkau di dalam dunia ini. Di bagian teks lain, Bapak Ibu Saudara terkasih, hormatilah ayah dan ibumu, maka usiamu akan lanjut dan kau akan terberkati. Apakah sabda Tuhan ini bertolak belakang, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Tidak bertolak belakang. Yang ingin disampaikan oleh Tuhan ialah dalam seluruh kehidupan ini yang harus kita nomor satukan adalah Allah dan kemuliaannya, dan bukan hal duniawi yang pasti suatu saat kita akan tinggalkan. Itulah komitmen yang harus kita bangun. Itulah tugas dan tanggung jawab yang harus kita upayakan. Itulah konsekuensi untuk mengikuti Yesus dan seterusnya. Hanya saja Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam menapaki semuanya itu sekali lagi tidaklah mudah. Untuk sungguh sampai pada suatu keputusan, dan setiap keputusan pasti punya konsekuensi. Tetapi dari kitab kebijaksanaan tadi kita mendengarkan bagaimana kitab kebijaksanaan itu meneguhkan dan menguatkan kita untuk sungguh-sungguh semakin bijak. Lalu semua yang kita putuskan kita berharap bahwa semuanya itu demi untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan dan tetap membangun persaudaraan di antara kita. Dalam bacaan yang kedua. Dan itu hanya bisa terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih kalau setiap insan, setiap keberadaan kita lebur dan sungguh mengakui apa yang ada dalam diri setiap orang tanpa mempertahankan apa yang kita rasa itu yang paling baik dan benar. Tetapi itulah yang paling banyak boleh mengarahkan kita untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan. Dan itulah sebenarnya beratnya suatu keputusan bagi setiap kita. Semakin tinggi jabatan kita duduki dalam kehidupan bersama, semakin berat untuk menentukan sikap dan hal ini.
apalagi berhadapan dengan manusia. Mungkin seorang petani, kalau dia sudah berusaha sekuat kemampuan dan segala daya upaya, dan apa yang ditanam ternyata tidak pernah tumbuh, mungkin dia akan mengatakan, besok lagi saya akan tanam hal yang sama. Tetapi manusia, Bapak Ibu Saudara terkasih, satu kali sakit hati, kalau tidak ada maaf di dalam hatinya, maka untuk selamanya dia akan sakit hati kepada saya. Dan itulah beratnya menjalani panggilan kehidupan. Kita mau dan ingin untuk menyenangkan semua orang, tetapi tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Pasti ada yang terluka. Tetapi kalau kita berada pada kesadaran dan kita mulai mencoba masuk dalam diri kita dan mulai mempertimbangkan, maka kiranya apa yang dikatakan oleh Paulus, sebenarnya kalau mau hidup dengan baik dan penuh persaudaraan, harusnya tetap kembali kepada keputusan pribadi yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di sana kita dituntut untuk suatu kesiapan, saya kira. Kemudian ada tekad dan kemauan untuk sungguh semakin lebih baik tanpa ada embel-embel di belakang itu. Lalu dari sanalah didapatkan keputusan yang matang untuk menentukan arah hidup. Saya kira beberapa hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih boleh menjadi permenungan kita bersama. Dalam jalan kebersamaan kita membangun paroki kita, sebagaimana diharapkan oleh Rasul Santo Paulus dalam bacaan kedua, supaya kita sungguh-sungguh membangun persaudaraan itu dengan saling memahami dan mengerti, tanpa merasa bahwa kalau bukan saya hal ini tidak terjadi. Harusnya kita mengatakan kalau bukan Tuhan yang boleh mempertemukan dan menyadarkan kita, maka semuanya akan hancur berantakan. Tetapi hanya karena kemuliaan Tuhanlah, maka kita dengan sikap rendah hati mau dan ingin untuk menyadari diri kita. Dan kalau kita merasa bahwa mungkin salah, maka kita minta maaf untuk itu. Dan pasti kalau kita belajar dari pengalaman yang salah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan menemukan sesuatu yang akan jauh lebih meneguhkan dan menguatkan kita. Tetapi seringkali yang terjadi bahwa kita tidak mau memikul salib itu. Sehingga pada saat kita melihat orang lain salah, lalu kita memutuskan daripada saya ikut salah, lebih baik saya keluar dan mengambil keputusan itu. Dan dengan demikian apa yang kita rasa kita mulai dengan baik, ternyata tidak menjadi baik. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya kira disinilah dibutuhkan rekonsiliasi, kemudian keinginan untuk sungguh saling meneguhkan dan menguatkan. Karena tidak ada manusia yang sempurna, kita memiliki kelemahan kekurangan semua. Tetapi kalau kita berani untuk menyatakan kekurangan dan mengakui hal itu, dan berusaha untuk mau membangun kebersamaan, saya kira tidak ada yang mustahil. Maka karya kerajaan Allah akan tetap jaya dan semakin ditumbuh kembangkan di dalam hidup kebersamaan, membangun persaudaraan untuk hidup semakin solidar satu sama lain, menghadirkan kemuliaan Tuhan lewat karya tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudara terkasih, setelah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Yesus Tuhan kita, agar kita menjadi murid-muridnya yang mengikutinya dengan konsekuen. Marilah berseru kepadanya, jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang termasuk pimpinan, baik di kalangan gereja maupun di dunia, semoga Roh Allah menerangi mereka dan memberi keberanian kepada mereka. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mencari Allah dengan tulus hati, semoga mereka menemukannya. Bagi semua orang yang sedang mencari-cari apakah kehendak Allah supaya mereka lakukan, semoga Tuhan memberi terang dan kebijaksanaan kepada mereka. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang terpanggil untuk menjalankan tugas-tugas khusus di antara umat, semoga saudara-saudari kami itu berani bermurah hati dalam pelaksanaan tugas mereka. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kecewa atau patah semangat karena penderitaan yang dialami, semoga mereka menemukan orang-orang Kristiani yang kuat untuk mengembalikan iman dan harapan mereka. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kami semua melibatkan diri demi Yesus Tuhan kami, seperti Dia telah berkenan melibatkan diri demi kami. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih bersama dengan saudara-saudara kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, terutama para imammu, Pastor Samson Bureni dan Pastor John Dakunya, serta mereka yang Kau panggil untuk menjalani kehidupan sebagai seorang imam, dan mungkin juga umatmu yang menjalani panggilan-panggilan lain. Bersama Pastor Jimmy yang merayakan hari ulang tahun umat pada hari ini, dan yang merayakan ulang tahunnya, kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh Kau nyatakan kepada para imammu ini, kepada umatmu yang juga merayakan hari ulang tahun perkawinannya, yaitu Yahya Hosea bersama dengan Yanti. Sehingga dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan rahmat usia maupun panggilan hidup, mereka semakin menemukan rahmat kekuatan lewat pengalaman-pengalaman kehidupan dalam menjalani panggilan hidup itu, sehingga jatuh bangun tetap menjadi bagian kehidupan, menjadi salib bagi mereka untuk semakin teguh dan kuat. Akhirnya Engkau sendiri akan menyempurnakannya bagi mereka dengan hidup damai dan bahagia dalam seluruh tatanan kehidupan sampai Kau sempurnakan. Marilah berdoa. Jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Para jompo juga yang tidak sempat hadir bersama kami dalam setiap perayaan. Engkau yang mengetahui seluruh daya upaya mereka dan kerinduan mereka untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau dalam perayaan Ekaristi. Tetapi karena situasi dan keadaan membuat mereka tidak bisa hadir,
Maka kiranya berkat-Mu tetap boleh mereka alami dan rasakan lewat kehadiran orang-orang yang Kau utus untuk mendampinginya, sehingga walaupun sakit dan dalam keadaan situasi terbatas, mereka tetap merasakan berkat-berkat-Mu dalam setiap langkah kehidupan untuk tetap mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu sendiri. Marilah berdoa, jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Sejenak dapat Allah kita hendak menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa, jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semua meneladan pikiran dan cara bertindak, serta kesetiaan dan keberanian yang kami kagumi pada Putra-Mu. Semoga kami mengikuti Dikau dengan tak bersyarat di jalan menuju Bapa, serta sesama manusia, sekarang dan untuk selama-lamanya. Kita mempersiapkan persembahan kita. Dan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami Kau himpun menjadi tubuh Kristus Putramu, yaitu gerejamu yang kudus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dunia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putramu, oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang dari pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami, terlebih sebagai pengikut Putra-Mu, sebagai murid Kristus, untuk sungguh berani memikul salib dan mengikuti Dia. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongku. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika aku masuk kemahmu. Dengan bernyanyi dan bersorak-sorai, mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga dengan menyambut tubuh Kristus, Kau mampukan untuk memahami kehendak-Mu. Buatlah kami siap sedia untuk mengikuti Putra-Mu, agar kami dapat menikmati kebahagiaan sejati, baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 6 dan 7 September 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 30 dan 31 Agustus 2025 sebesar Rp18.215.000.
kolekte misa perkawinan sebesar Rp1.532.000. Kolekte misa requiem Rp1.355.000. Kolekte misa arwah sebesar Rp1.000.000. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Wahyu Abadi Wijaya dengan Natalia Vira Teisman, pengumuman kedua. Dani Pratama dengan Dewi Melinda Putri Sucipto, pengumuman kedua. Petrus Wempi dengan Theodora Hyasinta Duasoka, pengumuman pertama. Baptisan kategori bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 September 2025. Bagi yang akan mendaftarkan anaknya, disilakan mengambil formulir di kantor sekretariat paroki paling lambat 19 September 2025. Tim Komsos Paroki Kristus Raja Andalas akan menyediakan fasilitas berupa kamera yang akan digunakan dalam aktivitas atau kegiatan-kegiatan dalam lingkup Paroki Andalas. Maka dari itu, kami meminta dukungan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mendukung rencana kami ini dengan berpartisipasi membeli kupon basar makanan yang akan dibagikan setelah misa. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini dalam peran Ekaristi. Terlebih terima kasih kepada seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini. Juga kolektan, kelompok dekorasi dan sound system. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mengantar persembahan pada kesempatan yang mengambil bagian adalah kelompok baca kitab suci, di mana kita memasuki bulan September sebagai bulan kitab suci, sehingga tentu lewat ini kita diajak untuk semakin berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membaca kitab suci, paling tidak bacaan harian. Lalu kalau memungkinkan seperti yang dianjurkan juga Keuskupan Abah, ayo baca Alkitab. Tapi kalau tidak sanggup untuk itu, lalu ya bacaan harian paling tidak. Itu pasti akan membantu kita untuk semakin menghayati dan merasakan kehadiran Tuhan lewat sabdanya dalam seluruh kehidupan kita. Lebih kurangnya tentunya kepada kita semua yang telah hadir pada kesempatan ini, sekali saya ucapkan terima kasih dan selamat memasuki bulan kitab suci. Kelompok rukun dan mungkin juga kalau ada kelompok-kelompok yang lain untuk mengadakan sambungan dengan bulan kitab suci nasional, bahkan saya kira sudah mengikutinya di Paroki Mamajang, dan itu hanya dikirimkan PDF-nya saja melalui pengurus rukun. Mari kita upayakan hal itu, dan dengan demikian itu akan semakin mengikat kelompok kita untuk merenungkan sabda Tuhan paling tidak sepanjang bulan ini. Saya kira apa yang direncanakan oleh Keuskupan kita juga menghidupinya di paroki kita masing-masing. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tetap mengingatkan bahwa seksi liturgi masih melanjutkan pertemuan nanti sore yang nanti akan ditutup dengan peran Ekaristi bersama di jam 5 sore, dan seluruh petugas liturgi nanti sore juga dimohonkan berkat khusus dalam tugas dan tanggung jawab dan juga panggilan kita
supaya kita semakin melibatkan diri di dalam berpartisipasi mengambil bagian dengan penuh syukur dalam setiap perayaan-perayaan yang kita adakan di masa-masa yang akan datang. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian senantiasa lindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian peran Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Bila kita pergi, kita diutus. Amin. Ku hendak mengikut Kristus lahir batin. Ku hendak mengikut Kristus lahir batin.